Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi muhkamati tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah suturana wa tajawaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat sehat, sehingga dengan sehat itu kita bisa beraktivitas, dan yang lebih utama adalah dengan sehat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Juga tidak kalah pentingnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Sehingga dengan iman ini sebagai motor penggerak kita di dalam beramal. Dengan iman ini kita masih semangat, masih istiqomah mendatangi kajian. Dan ini merupakan pilihan yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini, Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan innallaha yu'ti dunya ma yuhib wa man lam yuhib. Kalau Allah itu memberikan nikmat dunia itu kepada siapapun, baik itu orang kafir, orang mukmin, baik itu ahlu maksiat atau ahlu taat, itu dikasih dunia. Walakin la yu'til iman, akan tetapi Allah tidak memberikan nikmat iman illa may yuhib, kecuali orang yang Allah cintai. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah berikan iman kepada kita, berarti kita termasuk mudah-mudahan orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada pagi ini adalah satu tema yang sangat penting yang mungkin kita tidak tahu, ya. Yaitu apa? Bagaimana kita mengetahui strategi iblis di dalam menggoda manusia. Nah, kita secara fitrah, seorang muslim itu Bapak Ibu itu ingin berislam secara, kita sebagai seorang muslim itu ingin berislam secara baik, secara ideal, gitu ya. Dalam kita berakidah, kita akidahnya kita ingin kuat, tauhid kita ingin kuat, ya. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan, yang hak kita nilai hak, yang batil kita nilai batil, yang benar kita nilai benar, yang salah juga kita nilai salah. Kita pingin seperti itu. Dalam masalah ibadah Bapak Ibu, kita juga pingin ideal, kita juga pingin baik.
sholatnya lancar, baik, diterima, kualitasnya bagus, puasanya lancar, puasanya benar, diterima oleh Allah, zakatnya juga gitu, lancar, pingin diterima oleh Allah. Begitu pula istiqomah tahajud, istiqomah baca Quran, istiqomah ngaji, istiqomah sodakoh. Baik, keislaman kita pinginnya baik, akhlaknya juga gitu, ya, sama tetangga baik, sama teman baik, ya, mengucapkan salam, membantu orang yang membutuhkan. Tapi kita juga jangan lupa Bapak Ibu, di satu sisi kita pingin Islamnya baik, ideal, sebuah cita-cita kita sebagai seorang muslim, tapi satu sisi kita itu punya musuh. Ada satu makhluk yang namanya iblis sebagai ujian yang Allah berikan kepada orang beriman. Yang mana ternyata iblis ini melakukan manuver-manuver, melakukan serangan-serangan, melakukan tipu daya, melakukan strategi-strategi supaya kita ini tidak menjadi muslim yang baik. Lawong yang pingin baik aja beratnya luar biasa, yang ngaji aja ujiannya luar biasa. Lah apa meneh sing rak tau ngaji ya niki. Apa meneh orang yang tidak punya kerentek ingin baik, ya sudah mudah sekali terkena makar-makar iblis, strategi iblis, godaan iblis. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita juga harus sadar diri bahwa kita ini ternyata ada penghalangnya. Ketika ingin menjadi seorang muslim yang baik, bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, kalian itu punya musuh. Kalian itu punya musuh. Yang sifat musuh itu berarti menganggap kita juga musuh, pasti nyerang kita. Nah ini Bapak Ibu, dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara komprehensif, secara menyeluruh. Ya. Tapi ingat, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, jadi ternyata kita punya musuh Bapak Ibu. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi sifat musuh itu ya nyerang terus. Gimana kita bisa dikalahkan? Juga di dalam surat Yasin ayat 60 tentang keterangan Allah bahwa iblis adalah, setan adalah musuh kita. Yaitu apa? Allah berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kalian, wahai anak Adam, jangan sembah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini satu petunjuk Bapak Ibu dari Allah. Ayo kita harus sadar diri, kita itu punya musuh yang harus kita lawan. Lah kalau kita nggak melawan, ya dia melawan kita. Kalau dia melawan kita dan kita nggak punya antisipasi, kalah kita. Kalau kalah, gagal kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah niki. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bahas tentang strategi dulu, bagaimana iblis memberikan mengatur strategi untuk menjatuhkan kita akan tahu dulu siapa sih iblis. Nah ini penting. Apa perbedaan iblis, setan, dan jin? Nah ini penting. Kadang-kadang kita masih bingung. Setan itu apa? Iblis itu apa? Ya. Kemudian jin itu apa? Ini penting. Kadang orang banyak masih mendefinisikan
setan itu siapa? Kadang-kadang setan itu kan dalam kita apa? Setan. Yang ada di TV ya Bu ya. Nah, kalau kita bicara setan yang ada di TV ya berarti setannya Indonesia itu paling banyak gitu ya. Karena setiap setan itu di tiap negara itu beda-beda gitu. Kalau di Indonesia itu pernah saya buka di Google, di Indonesia itu ada 40 macam setan gitu ya. Ya. Nanti ibu bisa tanya anaknya yang sering lihat film horor gitu ya. Apa saja? Ya ada pocong, ada apa? Baik yang serem sampai yang paling cantik gitu ya. Apa saja itu ya? Ya itulah kolor hijau, gendruwo, wewe gombel gitu. Nah itu setan Indonesia. Bahkan yang paling cantik aja dulu ya. Ada zaman kecil itu ada namanya si manis jembatan Berok, Ancol. Lah di kalau di Jakarta Ancol, kalau di Semarang Berok. Nah, kalau kita di Hong Kong atau di negara lain, setannya beda lagi enggak Bu? Nah, beda. Apa itu? Vampir. Terus ya, ngerti ini vampir toh. Kalau di Eropa setannya apa? Ya, zombie, ya, Casper Dracula gitu. Penanganannya beda-beda setiap negara. Kalau Indonesia dibacakan ayat kursi, setannya kobong. Kalau di Hongkong vampir mempelai kertas apa Bu? Mandek. Kalau di Eropa zombie ya, ditembak mati kok urip meneh. Nah, ini mungkin masih bergelanyutan di pikiran kita. Nah, ternyata setan itu kan dalam kehidupan kita ini kadang-kadang sesuatu yang ditakuti. Tapi kalau kita nanti lihat setan itu dalam definisi para ulama, justru malah setan itu digandrungi. Kalau menurut yang ada banyak orang ditakuti ya tadi gendruwo gini macam-macam. Suster ngesot apa-apalah ditakuti. Justru kalau kita paham ini malah banyak digandrungi gitu ya. Lah setan itu menurut Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Alamul Jin wa Syayatin yaitu kullu sifatin adun mutamarat. Setiap sifat yang membangkang. Setiap sifat yang membangkang, yang buruk, yang melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat ini bisa menempel pada jin dan manusia. Maka kalau manusia ketempelan sifat syaitan, ya dia jadi setan. Kalau jin itu ketempelan sifat syaitan, dia juga jadi setan. Adapun iblis adalah jenis jin yang terkumpul di dalamnya seluruh sifat syaitoniah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Bahwasanya iblis itu dari kalangan jin dan dia berbuat fasik kepada Allah. Niki nggih. Jadi jin itu, iblis itu dari kalangan jin, punya terkumpul sifat syaitoniyah dan dia rajanya setan. Maka kalau ada orang atau jin di situ membangkang, ketempelan sifat-sifat apa? Melampaui batas terhadap syariatnya Allah itu setan. Maka jangan diikuti. Jadi kalau ada orang atau manusia kok berbuat maksiat, jangan ragu-ragu. Katakan saja dia setan. Jadi kita kalau jalan-jalan sama anak kita kok lihat ada orang judi, sampaikan sama anak kita, "Nak, kamu tahu nggak setan itu apa?" Ya itu, gitu. Bukan sesuatu yang jangan ikuti langkahnya ya. Gitu. Apa itu? Judinya itu.
Tapi nanti kalau sudah tidak judi lagi ya jangan disebut setan. Nah, tapi juga jangan terlalu over. Orang judi, setan-setan, nah, minggir. Nah, kita malah nanti dikamplengi. Kalau di situ ada orang mabuk-mabuk, setan itu. Kalau ada wanita yang buka aurat, joget-joget di atas panggung, yang sudah dipesen tiketnya sejak sore hari, ternyata setannya malah dideketi. Nah ini penting. Makanya manusia itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Jin juga begitu, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Selama mereka tidak ketempelan sifat syaitan, insya Allah mereka akan selamat dari kemaksiatan. Adapun jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqal jan mimarijim minar. Allah ciptakan jin dari nyala api. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah ciptakan sifat ini memang sebagai ujian kita. Ya, maka hidup ini memang perlu yang namanya antisipasi ya, bagaimana jangan sampai kita ketempelan sifat-sifat itu. Ya intinya tadi sifat yang membangkang, sifat yang melampaui batas terhadap syariat Allah itu adalah sifat syaitoniyah, apapun itu, baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita juga membahas tentang masalah strategi iblis di dalam menggoda kita akan pelajari dulu bagaimana kronologi sampai iblis mengungkapkan saya akan membuat strategi untuk menghalangi hamba-hamba Allah dari kebaikan. Kronologinya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Insya Allah ini sudah pada tahu ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah, kecuali iblis enggan dan sombong dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah, di sini kronologinya. Bahwasanya Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Ya. Maksud sujud di sini apa? Lah ini penting. Ada yang mengatakan sujud di sini adalah intinya menghormati Adam. Jadi makna sujud ini adalah menghormati Adam karena Adam akan dijadikan oleh Allah khalifatul ard, pemimpin di muka bumi. Ya. Dan keutamaan yang lain. Setelah iblis tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah golongkan iblis termasuk golongan yang sombong, aba wastakbar, dan termasuk golongan yang kafir. Ya. Karena tidak taat kepada Allah. Lah kesombongannya apa? Lah ini penting. Kesombongannya apa? Dalam surat terjadi dialog. Dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai ayat yang ke 18. Nah ini dialognya ini ya. Allah tanya, apa alasanmu wahai iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartum. Hai iblis, apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Iblis jawab, qala ana khairum min. Aku itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Ini adalah hujahnya iblis. Dan ini sekaligus memberikan pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kata Imam Ibnu Syirin, awalu man qasa'ala amrillah fahuwa iblis. Golongan pertama kali yang melawan perintah Allah dengan akalnya itu adalah iblis. Jadi rumongso bahwa perintah Allah itu ya tidak logis, tidak pas bagi saya gitu. Nah, iblis punya pendapat,
Loh aku tuh luweh, akalnya iblis mengatakan aku itu luweh apik tinimbang Adam. Kenapa? Aku ciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, sekilas logikanya betul. Dari api itu kan wah ditakuti ya, si jago merah. Ya. Orang pada takut, ya. Kesannya apa namanya? Seram, wah. Besar gitu ya. Sedangkan Adam dari tanah itu di bawah, diinjek-injek. Apalagi Bu? Ya. Buang kotoran. Ya. Tapi dia apa namanya? Hanya ketika dia mengucapkan gitu tanpa berpikir panjang, justru dari tanah itu banyak sekali kekayaan yang bisa kita ambil. Ya, tumbuh-tumbuhan itu juga hidup dari tanah, ya kan? Di dalam bumi itu ada minyak, ya, ada tambang, ada kekayaan bumi, masya Allah. Ya. Dan meskipun ini Allah terangkan seperti ini, nanti itu juga ada pengikutnya dari kalangan manusia. Ketika Allah berfirman begini-begini, dia bantah. Menurut logika saya, oh gitu, sama itu. Lah akhirnya Allah murka. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sohirin. Allah sampaikan, kamu keluar dari surga, kamu turun dari surga. Kamu tidak sombong, kamu tidak pantas, surga tidak pantas bagi golongan yang sombong sepertimu. Fakhruj innaka minas sohirin. Kamu termasuk golongan yang hina, yang kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, golongan yang hina, golongan yang kafir, yang kelak nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Lah, karena iblis sudah divonis oleh Allah menjadi golongan yang kafir, golongan yang sombong, golongan yang hina, yang nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam, iblis punya permintaan kepada Allah. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kami sampai hari kiamat. Maksudnya jangan matikan kami sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Bisa menggoda kita. Lah ini Bapak Ibu. Tujuannya bisa menggoda kita. Kira-kira permintaan iblis dikabulkan enggak Bapak Ibu? Dikabulkan. Berat ini tantangannya ini. Qala innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk golongan yang ditangguhkan. Jadi punya rentan waktu yang begitu lama untuk goda kita. Dan ini ujian bagi kita. Kemudian di ayat yang ke-16 Al-A'raf, ini masih Al-A'raf, diskusinya Allah dengan iblis. Nah disinilah. Di sini nanti kita akan tahu strategi iblis di dalam menggoda hamba-hamba Allah. Qala fabima ahwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ngeri niki. Qala fabima ahwaitani, ya Allah, karena engkau telah memvonis aku menjadi golongan yang tersesat, menjadi golongan yang hina, menjadi golongan yang sombong, menjadi golongan yang kafir, dan nantinya saya akan masuk ke dalam neraka jahanam, la aqudanna lahum. Ngeri niki. Kalau kita paham bahasa Arab, di sini terutama ilmu nahwu, di sini ada lam taukid dan nun taukid. Jadi Bapak Ibu, kata-kata iblis sungguh, pasti, tenanan, serius, kok serius toh? 2 rius. Aku akan menghalang-halangi, aku tidak ridho. Istilahnya ngeten, aku ra iso turu. Yen hamba-hambamu wahai Allah kok jek seneng sholat, jek seneng ngaji, jek seneng kebaikan, ra iso turu aku. Saya tidak akan enak makan kalau selama hamba-hambamu masih beriman.
Dan saya benar-benar serius memikirkan, kalau selain gitu ya, memikirkan siang malam gimana caranya hamba-hambamu biar berpaling darimu. Sekali lagi kalau kita bilang seperti ini, iblis itu punya anak buah dari kalangan jin dan manusia Bapak Ibu yang siap untuk menghalang-halangi kita. Tadi kita pingin ideal dalam hidup ini, akidahnya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya kuat. Loh, enggak mulus. Dan Allah sudah sampaikan, kamu itu punya musuh yang akan ngalang-ngalangi kamu dari idealisme kamu tadi. Kepingin imannya kuat, enggak gampang. Insya Allah ya. Dan ini kata-katanya bukan sekedar saya akan menghalangi, tidak, tapi benar-benar serius, pasti, bahkan duarius. Apa Bapak Ibu? Lahum sirotokal mustaqim. Saya akan menghalangi hamba-hambamu wahai Allah dari jalanmu yang lurus. Dalam tafsir Zadul Masir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, makna sirotokal mustaqim ada dua. Satu, annahu al-Islam. Jadi Bapak Ibu, kita ini akan dihalang-halangi oleh iblis untuk mengamalkan Islam. Islam itu ruang lingkupnya apa saja? Islam itu ruang lingkupnya apa saja? Akidah, ibadah, akhlak. Jadi gak suka dia nanti kita ngamalin akidah, dia ingin grogoti, kita pingin ibadah yang kuat, yang sregep, yang baik, dia ingin kita males. Ya. Kalau kita ingin berakhlak yang baik, dia nggak suka, kita disuruh akhlaknya jelek terus. Dan serangan-serangan iblis ini, strategi ini sudah berhasil rata-rata kalau nanti kita baca, kalau kita bisa lihat keterangannya. Yang kedua, makna sirotokal mustaqim dalam ayat ini adalah annahu al-haq, yaitu kebenaran. Jadi kita itu di jalan yang benar tuh dia nggak suka. Akidahnya benar, ya iblis itu buatan senang. Ibadahnya lurus, dia nggak suka, dibengkokkan. Akhlak kita benar, dia nggak suka. Lah, Masya Allah ya. Lalu Allah sampaikan, Masya Allah, ayat yang ke-17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini Bapak Ibu, strategi yang dilakukan oleh iblis untuk menjauhkan kita dari ajaran Islam dan kebenaran. Masya Allah ya Bapak Ibu, inilah pentingnya ngaji. Sehingga dengan kita ngaji, kita dikasih petunjuk sama Allah bahwa kamu punya musuh yang namanya iblis, yang namanya setan. Ini loh strategi dia, ini loh makar-makar dia, ini loh tipu daya dia supaya kamu dijauhkan dariku. Ya. Kalau nggak ngaji nggak ngerti, ketika nggak ngerti, nggak sadar dia kena. Ketika kena sampai di akhirat nyesel. Loh ternyata itu godaan iblis toh, kok aku tak jalan gitu. Lah salahmu rak gelem ngaji ning majelis duha. Nah, seandainya kamu mau ngaji di majelis duha kan kamu dapat gitu. Masya Allah ya Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita terus mengkaji, mentadaburi isi Al-Quran. Karena ini petunjuk, hati-hati. Nah di antara strategi iblis di dalam menggoda kita, ya, Sumala atiyannahum min baini aydihim. Iblis ngomong, kami akan datangi hamba-hambamu wahai Allah dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, dari arah kanan. Wa an samailihim,
dari arah kiri, wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati hambamu wahai Allah kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya itu muwahhidin dalam tafsir, orang-orang yang punya tauhid. Dia akan lemah, akan luntur gara-gara strategi saya ini. Jadi iblis itu punya strategi Bapak Ibu untuk goda kita, untuk menjauhkan kita dari Allah. Pertanyaannya, kita punya nggak strategi untuk melawan dia? Lah ini kan luar biasa ini, kalau kita ternyata kena. Dan Bapak Ibu kebanyakan kena. Apa itu? Kami akan datangi hamba Allah dari arah depan. Ini yang pertama. Pertanyaannya, apa makna arah depan? Apa makna strategi arah depan yang menjadi serangan orang-orang beriman, yang menjadi serangan iblis kepada orang-orang beriman? Kata Abdullah bin Abbas, ya, saya ambil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada beberapa serangan iblis kepada hamba-hamba Allah, yaitu dari arah depan. Nah, dari arah depan kata Ibnu Abbas maksudnya apa? Ini penting. Usyakikuhum fi akhiratihim. Apa itu maknanya? Kami akan buat ragu. Kami akan membuat ragu kepada orang-orang beriman tentang perkara akhirat, perkara gaib. Ini yang pertama. Strateginya iblis menggoda kita adalah kita dibuat ragu Bapak Ibu untuk percaya akhirat atau percaya yang gaib. Apa itu gaib? Ma ghaba aninas, ma la yudriku tahtal hawas wa la yudriku bibadahatil uqul. Gaib itu sesuatu yang enggak bisa dijangkau oleh panca indera dan juga tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu gaib. Kabar-kabar yang datang dari Quran dan Sunnah. Perkara akhirat dibuat ragu. Ya. Siksa kubur, nikmat kubur. Mereka ngomong begini, setan-setan manusia. Menurut saya, yang namanya siksa kubur, yang namanya nikmat kubur, itu kalau kita kaji, tidak ada ilmiahnya. Oh, bilang gitu. Tidak ilmiah. Kenapa enggak ilmiah? Karena enggak bisa dijangkau oleh akal, enggak bisa dijangkau oleh panca indera. Secara empiris enggak bisa dibuktikan. Oh. Siksa neraka, siksa surga itu dongeng, kata mereka gitu. Nah, ini penting untuk dijawab. Apa kamu bisa buktikan kebenaran adanya siksa kubur, nikmat kubur, siksa akhirat, siksa neraka, nikmat surga? Mana buktinya? Mana buktinya? Wah, ini. Jadi menurut mereka sebuah ilmiah itu harus bisa dijangkau oleh akal dan panca indera. Ya enggak bisa, itu gaib kok. Tapi bisa dibalas atau bisa dibantah. Karena mereka itu menganggap bahwa sebuah penelitian, sebuah karya ilmiah, sebuah ilmu itu harus bisa dibuktikan dengan rasio, dengan panca indera. Kalau nggak bisa, ya nggak ada. Oh gitu. Maka kita bantahnya bukan dibuktikan secara indera, kuburannya dikeduk, ya, kemudian api ini bulat-bulat kita tuh loh siksone. Nggak bisa dengan kayak gitu. Tapi bisa kita alihkan dengan yang lain. Misalkan yang mengabarkan siksa neraka, nikmat surga, siksa kubur, nikmat kubur, siapa Bapak Ibu yang ngabar ini? Rasulullah lewat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu Bapak Ibu, Rasulullah itu sudah diakui kejujurannya, kerasulannya, kenabiannya. Apa buktinya? Secara empiris, secara kasat mata, bukti kebenaran Rasulullah apa? Adanya Ka'bah,
adanya Masjidil Haram, adanya Masjid Nabawi, adanya Goa Hira, adanya Masjidil Aqsa, yang semuanya itu disampaikan oleh Rasulullah, kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhirnya bisa dibuktikan, oh Rasul ini benar. Kalau Rasul itu benar, berarti apa yang diucapkan oleh beliau, baik yang di dunia itu benar ataupun di akhirat, itu juga sama saja, bahwa apa yang beliau sampaikan itu kebenaran. Bukan dibuktikan dia suruh lihat kuburan itu, tapi kita buktikan lewat siapa yang ngabarin. Yang ngabarin Rasulullah, sudah diakui kerasulannya oleh seluruh dunia. Nah ini cara jawabnya di situ. Tapi kalau ada orang ngabarin hal yang gaib bukan Rasul, ya silahkan Anda mau percaya atau tidak silahkan. Tapi kalau Rasul wajib percaya. Kenapa? Karena orang lain selain Rasul belum diakui. Misalkan ada orang ngabari jenengan, tadi malam saya lihat suster ngesot jalan di depan Masjid At-Taubah. Nah, jenengan mau percaya atau tidak silahkan. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa gitu loh. Kenapa kita percaya ada siksa kubur, nikmat kubur, siksa neraka, nikmat surga? Karena yang ngabarin Rasulullah, yang sudah diakui kebenarannya. Itu nih. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ini. Mereka ngomong, loh katanya iblis masuk neraka. Neraka dari api, iblis dari api. Api ketemu dengan api, bagaimana Bu? Enjoy. Loh berarti percuma dong, dia nggak akan sakit. Oh gitu. Akhirnya nanti ragu, wah percuma, wah nyiptakan neraka. Oh buktinya iblis lebu neraka rak krasa lara. Ya sudah, dana diteot wae jajal Bu. Diteot lara pura. Ya lara. Kenapa? Tangan saya dari tanah, ya. Tanganmu juga dari tanah. Tanah ketemu dengan tanah, enjoy apa lara? Nah, niki enten meneh sing ngomong ngeten. Orang itu masuk neraka awalnya sakit. Nanti kalau sudah terbiasa dia akan enjoy gitu Bu. Nah, jajal toh. Lah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau nanti dia seperti itu bahaya. Kalau orang sudah gak percaya akhirat, ngeri. Padahal kita kan doanya gini, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Orang tuh kalau nggak percaya neraka, surga, siksa kubur, nikmat kubur, dia akan berani maksiat. Dan dia akan meremehkan ibadah. Tujuannya di situ. Selama ini Bapak Ibu, kita ini kan capek-capek nggih, capek-capek ngaji, capek-capek puasa, capek-capek sholat, capek-capek tahajud, mengeluarkan uang untuk kurban, mengeluarkan uang untuk sedekah, nyantuni anak fakir miskin, nyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu semua karena kita yakin adanya hari pembalasan. Pinter enggak? Iblis pinter enggak Bu? Pinter. Padahal orang itu kalau uang imannya dengan akhirat, Masya Allah, ada 4. Kata Syekh Shalih Fauzan. 1, ya, al-ikhlasu fil amal. Orang itu akan ikhlas dalam beramal. Karena dia yakin sebaik-baik pahala adalah pahala dari Allah di akhirat. Yang kedua, orang kalau imannya kuat dengan akhirat, al-quwatu alal haq, dia akan kuat di dalam mempertahankan kebenaran meskipun pahit, meskipun berat. Karena nanti bayarannya, upahnya, pahalanya luar biasa. Yang ketiga, al-ikhtiqar bima dhahiri dunyawiyah. Orang itu kalau iman dengan akhirat, dia akan menganggap dunia itu hanya batu lompatan, bukan tujuan. Dia tidak akan iri dengan kekayaan, dengan dunia yang dihasilkan oleh tetangganya, temannya. Gak akan iri, karena dia tahu kehidupan yang baik itu bagi dia akhirat. Yang dia irinya oleh dia adalah kalau tetangganya itu ibadahnya meningkat, dia iri. Kalau tetangganya sodakohnya
bagus, dia iri lah, itu yang dia iri. Bukan yang diiri ini adalah semakin kekayaannya luar biasa, dia jengkel dengki, wah ini malah nggak bahagia nanti. Ya. PKK ngoten tanggone nggo sak gelang sak renteng ngono, wah bayar itu naik kayak cik aku piro yu ngoten niku. Karena dengki alah paling ya utang, padahal pingin. Akhirnya tekan omah suaminya dimarahin. Lah ya Pak, sampean nikah kalih kula 15 tahun, gelange karet terus. Aku ki lho mau PKK, koncoku 6 sasi nikah. Ya Allah, kene gelang plat, kene gelang keroncong, kene ya ana iso muni sisan. Lah bojone pinter bapake ngomong, "Wis Bu disyukuri gelang karet kan awet," ngoten niku. Nggo umbah-umbah rak pedot, nggo ngasai rak pedot jengkel jebretke ya Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ini ya. Kemudian yang kedua. Wa min khalfihim, strategi yang kedua adalah arah belakang. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, strategi iblis menggoda manusia adalah urahibahum fidunyahum. Iblis itu memotivasi, memompa kita untuk lebih cinta dunia daripada akhirat. Nah ini makar ini ya, ini strateginya ini. Tadi nggak yakin akhirat. Yang kedua ini, kita dijadikan oleh iblis untuk hati kita, napa niku? Seneng dunia daripada akhirat. Ya. Sehingga dengan dia cinta dunia, dia nggak peduli dengan hukuman akhirat. Apapun yang dia raih dunia, yang penting aku sugih, yang penting aku dedet akeh. Meskipun caranya itu dengan cara yang tidak halal, korupsi, nepotisme, menipu dan lain sebagainya. Hati-hati nih. Termasuk itu strategi dia itu. Dan ternyata berhasil. Orang tuh ketika punya dunia, ya akan sombong yang keluar. Di Quran sudah banyak diterangkan, orang punya jabatan, dikasih kebenaran, tidak mau. Sombong, Fir'aun, Namrud. Orang dikasih harta banyak, sombong, contohnya Korun. Disuruh sedekah, jawabannya bukan dari Allah, ini adalah dari usahaku sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Allah murka, akhirnya Korun dan hartanya ditenggelamkan di dasar bumi. Wallahu alam, katanya kalau ada orang nemu harta di dasar bumi, namanya harta apa Bu? Nah, ini kita tak gatok ya, ada bukunya ini. Kayaknya dipas-paske gitu. Nah, luar biasa ini. Ya, gara-gara wanita ya dunia itu, sehingga dia berubah iman. Ya itu senjata dia iblis goda kita. Ya, makanya menyikapi dunia itu dengan syukur. Nah, yaitu betul-betul kalau kita punya apapun kita gunakan di jalan kebaikan, tidak terlalu ngongso banget sampai melupakan melupakan sholat, ngaji, baca Quran. Ya, banyak hari ini, banyak kan orang cari uang rela meninggalkan sholat, dan bahayanya mati mendadak. Tuh, belum sholat, belum ngaji, belum puasa, belum zakat, sibuk dunia, belum haji, padahal mampu ngurusi dunia tok, matine dadak kecelakaan. Nyesel. Pingin balik teng dunia meleh. Surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika datang kepadanya kematian tiba-tiba, amalnya sithik, maksiatnya akeh. Ya. Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Dia ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Lah ngapa balik dunia? Bisnis meneh? Enggak.
Ngumpulke dunia meneh, ndak. Ngurus perusahaan lagi, ndak. Apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh yang dulunya saya sempat tinggalkan. Saya nyesel ya Allah. Kalau terjadinya ternyata begini ya Allah. Saya gelo ya Allah. Kenapa saya di dunia gak sholat, gak ngaji. Ini Bapak Ibu. Maksiatku akeh, hurung sempet aku tobat, hurung sempet aku haji padahal duitku akeh. Hurung sempet aku korban. Kalau taunya begini ya Allah, saya nyesel ya Allah. Tolong kembalikan lagi aku hidup lagi ya Allah. Kalau enggak 1 tahun enggak apa-apa deh, 1 bulan aja. Kalau enggak 1 bulan enggak boleh 1 pekan aja. Kalau enggak boleh 1 pekan, 1 hari saja. Kalau enggak boleh 1 hari, 1 jam saja hidup saya. Kalau enggak boleh lagi 1 menit saja. Intinya saya pingin pas saya mati saya siap husnul khotimah. Jawabannya Allah bagaimana Bapak Ibu? Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong-omongan saja. Wes kasep sudah terlanjur, antara ruh dan jasad terpisah, sudah terlanjur, dia berpindah alam dari dunia ke akhirat. Sudah. Gelo tinggal gelo, nyesel tinggal nyesel. Wa mi waraihim barzah. Di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, yang hanya ada 2 kehidupan saja, nikmat kubur atau siksa kubur. Sudah, gak ada sholat, gak ada taklim, gak ada melakukan syariat. Kalau sudah dikubur itu cuma 2 keadaannya, nikmat atau siksa. Dan itu Bapak Ibu, kita akan ke sana, gak tahu, mungkin 1 tahun lagi, sebulan lagi, seminggu depan. Maka harus siap di segala tempat dan segala waktu kita, sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Ini Bapak Ibu. Makanya iblis melalaikan, dimotivasi dunia, cinta dunia ya. Dan yang ketiga, wa an aimanihim, kami akan melakukan strategi yang ketiga. Apa itu? Asbaha alaihim amro dinihum. Kami akan membuat ragu hamba-hamba Allah perkara agama ini. Jadi ajaran agama ini oleh iblis yang sudah disepakati dibuat ragu, biar dia itu tidak mengamalkannya. Contoh kewajiban sholat. Ada iblis ngomong gini, oh nggak usah sholat, sepenting zikir. Wong ayatnya jelas kok, aqimis sholat tali dzikri, kerjakan sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat ya nggak perlu sholat. Oh, babi itu haram. Iblis membuat argumentasi, loh sapa kondo babi haram. Oh Allah ngomong gini kok, Rabbana ma khalaqta hadza batila, lo nganggo ayat meneh. Allah tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia loh. Jadi kalau babi nggak dimakan itu sia-sia Bu, kata mereka. Mubadzir. Kalau mubadzir berarti apa Bu? Temennya setan. Malah kita di setan-setan ke kok. Ngeri kan? Ya bisa dibales itu, bisa. Lah kenapa kok yang disasar babi tok? Lah bapakmu kok kamu makan. Kamu badir ya ciptaane Gusti Allah. Werok-werok iki ya mubadir ra mbok pangan, ngoten niku. Itu juga ciptaan Allah. Lah kok sing disasar babi tok. Ngoten niku. Ada lagi Bu. Loh, di ayat itu kan kurimat alaikum maitatu wadamu walahmul khinzir. Ingat ya, yang diharamkan itu lahmul, daging babi. Berarti kalau kita makan kulitnya babi ya nggak apa-apa, kata mereka gitu. Ini Bu. Ada lagi, jilbab itu kan budaya Arab, karena di Arab itu iklimnya panas. Di Indonesia nggak cocok. Kurban itu adalah ajaran kriminalitas terhadap anak. Apa ada ajaran nyembelih anak ya pono? Tapi kan apa Allah itu beneran gitu loh ngomong Ibrahim? Kan enggak, diganti dengan sembelihan yang besar, wa fadaina bidibhin azim. Karena Allah tuh ingin Nabi Ibrahim hanya membuktikan, kowe iki sebenarnya cinta keluargamu apa cinta sama saya? Nah inilah. Jadi kalau kita buka di makalah-makalah di jurnal-jurnal terutama yang berbahasa Inggris ya,
di universitas-universitas luar negeri yang bicaranya Islam. Mereka bicara Islam, banyak sekali kita akan menemukan pemahaman-pemahaman yang ngeri-ngeri kayak gini. Dan itu nanti diajarkan di kampus-kampus. Mahasiswa nanti lulus ngajar-ngajar di sekolah. Masya Allah. Luar biasa nih strategi iblis. Ya, kalau raguan apapun dilakukan salah semua nanti ya. Karena dia menyimpang dari ajaran agama yang sudah qat'i. Dan yang terakhir, wa ansama ilihim, dan kami goda dari sebelah kiri. Maksudnya apa? Usyahi lahumul ma'asi, kata Ibnu Abbas. Kami akan memperindah, yang keempat ini strateginya. Kami akan memperindah, memperelok, mempercantik yang namanya maksiat itu wajar dilakukan. Itu strateginya, ibu-ibu bapak. Maksiat itu wajar dilakukan. Itu program iblis. Atau bahasa kerennya normalisasi maksiat. Normalisasi maksiat. Minimal dengan kasih nama-nama indah dulu. Riba diganti bunga. Bunga itu kan indah, wangi. Padahal riba itu gimana, Bu? Wah, sebenarnya jorok ya. Pelacur, dikasih julukan apa, Bu? Kupu-kupu malam. Oh, kupu-kupu itu indah, mencelain yang bunga-bunga, ya Allah, di foto selfie. Ini kupu-kupu, besok diganti ya Bu ya, apa Bu? Werok-werok. Oh, ya Allah. Sesama jenis. Wah, julukannya kaum pelangi LGBT, keren gitu. Atau membalikkan seakan-akan kebaikan itu serem. Ada anak muda sregep neng masjid, gak gaul, gak keren. Remaja keren itu apa? Tawuran, goclurit 2 meter. Mosok cah nom kok adzan subuh, kuwi kan tugase wong tuwa, ngoten ta, Bu? Betul gak Bu, hari ini yang adzan subuh rata-rata umur 70 apa 17 tahun? Ya Allah. Narkoba keren. Anak muda itu nongkrongnya nggak di masjid, di mall. Dan macam-macam lagi. Jadi maksiat dibuat nggak pakai jilbab biasa, nggak nutup aurat biasa. Dan ini bahaya kalau diteruskan. Sementara sing api-api malah merasa tersingkirkan. Ini ternyata tugasnya iblis, strateginya dia. Nah akhirnya wala tajidu aktsarum syakirin, akhirnya engkau Allah tidak akan mendapati hambamu menjadi golongan yang muwahhidin, tauhidnya bagus. Terakhir ayat yang ke-18, akhirnya di sini ketika dia itu termakan strategi iblis, nanti dia akan bersama iblis mengikuti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Qala khurus minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Sesungguhnya, lah ini Bapak Ibu, laman tabi'aka, barang siapa yang mengikuti makar-makar dia, siapa yang mengikuti strateginya iblis dalam menggoda manusia, laman tabi'aka minhum la'am la'ana jahannama minkum ajmain, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Naudzubillah min dzalik. Jadi sesuk dadi koncone iblis ning neraka jahanam ketika termakan dengan strategi ini. Naudzubillah min dzalik. Ini saja karena udah jam 8 lebih 10, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diselamatkan, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dari makar-makar iblis, dari strategi iblis di dalam menyerang kita. Tentunya ayo kita kuatkan akidah kita kuatkan ibadah kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan kita berkumpul dengan orang-orang baik, kita akan selalu diingatkan tentang akhirat kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Demikian
Dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi تكبيرا ودعاء يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى